Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, sahabat Fokri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkanlah saya membuka ceramah ini dengan sebuah pantun. Duduk bersila di atas sajadah, sajadah dilipat disimpan di dalam lemari. Sahabat Fokri yang ramah tamah, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Zahra Nurlaila dari Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, dan izinkanlah saya juga menyampaikan ceramah yang berjudul Meneladani Sifat Wajib Rasul di Zaman Now. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan 7 lapis bumi tanpa gantungan. Disinilah kita, generasi muda penerus bangsa, bernaung padanya. Salawat beriringkan salam kita sanjung sembahkan kepada Putra Abdullah junjungan alam, seorang pahlawan yang tak akan pernah mencari lawan, seorang proklamator yang tak akan pernah menjadi seorang koruptor, dan seorang proklamasi yang tak akan pernah buruk hati. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dengan memperbanyak bersalawat kepadanya, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Fokri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zaman now saat ini seyogyanya kita menjaga akhlakul karimah kita, karena akhlak merupakan kunci untuk bahagia di akhirat maupun di dunia. Dan dengan akhlak jugalah kita dapat dituntun dan dibimbing ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam. Dan di zaman now ini juga identik dengan generasi mudanya yang tak terlepas dari teknologi, yang di tangannya menggenggam erat sebuah handphone canggih dan di pikirannya selalu ada media sosial. Dengan teknologi canggih ini, tidak menutup kemungkinan kita tidak terpengaruh oleh dampak negatif budaya barat. Bahkan budaya barat bukan hanya masuk melalui teknologi canggih saja. Budaya barat masuk melalui fashion dan gaya hidup. Banyak dari kalangan kita, generasi muda yang telah terpengaruh oleh dampak negatif budaya barat. Gaya hidup yang ke arah barat-baratan, gaya berpakaian yang tidak lagi sesuai dengan syariat Islam, rok pendek dan tipis hingga nampak betis misalnya. Teknologi canggih apabila dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif, maka rusaknya akhlak dan kebobrokan moral lah yang akan kita dapat. Bahkan generasi muda lebih suka berkumpul dengan teman-temannya sampai melalaikan sholat daripada bergegas menunaikan sholat tepat waktu. Untuk mengatasi itu semua, kita seharusnya melihat ke belakang contoh suri tauladan yang baik dan benar, yaitu Nabi Muhammad SAW, agar kita dapat meminimalisir budaya barat yang negatif dan yang berpengaruh untuk rusaknya akhlak. Rasulullah SAW bersabda, Innama bu'ittu liutammima makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Berdasarkan ayat dan hadis yang telah saya bacakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan contoh suri tauladan yang baik, yang benar, dan tentunya mulia. Ini dapat kita lihat dari sifat wajib yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4 sifat wajibnya. Yang pertama, asyidik. Asyidik yang berarti benar. Benar di sini benar ucapannya yang sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya. Yang kedua, ada amanah. Amanah dapat dipercaya, melaksanakan apa yang dipercayakan dan menjaga apapun yang dipercayakan. Nomor 3, ada fatonah. Fatonah berarti cerdas. Seharusnya sifat ini lebih kita teladani lagi agar kita dapat dengan cerdas memilih teknologi untuk memanfaatkannya ke hal-hal yang lebih positif, bukan malah memanfaatkannya ke hal-hal yang negatif. Yang keempat, ada tablik yang berarti menyampaikan wahyu kepada umatnya. Wahyu ini menjadi landasan untuk kita hidup di dunia ini untuk mendapatkan ridhonya Allah kelak nanti di akhirat. Begitu mulianya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita teladani dan kita terapkan di kehidupan kita saat ini. Marilah sama-sama kita generasi muda penerus bangsa untuk meneladani dan menerapkan sifat wajib Rasul ke kehidupan kita saat ini, agar kita tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau yang beliau telah ajarkan, agar kita juga tidak mudah tergoyahkan oleh pernak-pernik dunia saat ini dengan kemodernan dunia saat ini. Mungkin demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Pergi beribadah ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga ceramah ini membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.